aku Ron dan saat ini saya founder Dialogika. Dari tahun 2020 Dialogika sudah ada sebagai komunitas ya, dan base kami itu di Jogja. Kami juga lebih fokus kepada pengembangan diri, human skill terutama, serta cara ngebantuin orang untuk bisa meraih cara dia bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau dari Dialogika sendiri itu dia menggunakan tools apa untuk memanage itu? Sebenarnya banyak, tapi kita simpelin di ClickUp aja karena itu menurut kita yang paling oke dan apa ya, paling kompleks, plus bisa kita delegasikan. Jadi dalam artian gini, one day kalau misalnya ada yang beli perusahaan Dialogika, mas saya tawar Dialogika 14 day, oke, kita tidak kasih ClickUp, semuanya udah selesai di sana. Berarti data-datanya juga udah ada. Dan semuanya in one place, gitu sih. Apakah itu ClickUp itu digunakan dari awal Dialogika berdiri atau sebelumnya ada? Jadi Dialogika tuh dulu manajemen taksnya itu tuh beragam. Dulu tuh pakai Todoist, kemudian pakai Trello, kemudian pakai Anydo, kemudian pakai apa lagi ya, Google Table itu sempat pakai, kemudian pakai Planky, kemudian Planky itu setelah kita cobain ClickUp. Jadi tidak pure ClickUp di awal. Jadi dulu tuh pakai Todoist karena dulu ClickUp itu pertama berbayar, kemudian yang kedua di ClickUp itu kita itu pakai dan hanya untuk laporan tugas. Nah, jadi kita sempat dulu tuh pakai Workplace by Facebook. Nah, jadi Workplace by Facebook itu adalah manajemen task sama manajemen komunikasi dulu pakai di sana. Tapi sekarang Workplace by Facebook sudah bangkrut ya. Dan kita dulu juga makainya. Jadi kita dulu tuh ngakalinnya unik sih. Jadi di Workplace by Facebook tuh bayarnya bulanan, kita make 20-30 orang, tanggal 28, 29, 31, dan 2 itu kita semua orangnya kita hilangin, jadi yang bayar cuma 1 orang. Nah sayangnya ClickUp nggak bisa begitu, jadi ya udah sih. Setelah itu ternyata nggak enaknya di Workplace by Facebook adalah tidak bisa melihat laporan tugas, jadi nggak nyaman di situ. Kalau alasan kuatnya kira menggunakan ClickUp sampai sekarang apa? Karena base dasarnya itu tax, dan base dasarnya ClickUp itu jadi ClickUp tuh ada beberapa saingan, ada Asana, ada ClickUp, ada Notion, kemudian juga ada Jira. Ini ada 4 nih, ini pemain kuat di dalam namanya tax management kayak gitu. Cuman kalau Notion itu dia dasar dari pemrogramannya itu adalah notes. Jadi dia kumpulan dari notes dan notes menjadi sebuah manajemen task atau manajemen komunikasi. Nah, Asana sama Jira itu aku nggak tahu. Tapi kalau kita langganan, aku tuh tidak sanggup dengan biayanya tinggi. Dua ini tuh biayanya tinggi banget. Kemudian yang aku lihat itu ClickUp itu oke, karena dia ada spreadsheetnya buatan dia sendiri dan bisa filtering. Jadi misalnya kalau aku melihat sebenarnya di Dialogika ini yang daftar kelas karena itu dia itu tidak bisa wawancara tuh berapa orang, itu bisa aku tahu, bisa aku cari tahu. Jadi sih sudah ada. Nah, spreadsheet sebenarnya bisa, cuman aku wajib membuat formulanya di awal kayak gitu. Nah ini nggak perlu formulakan, udah langsung ketik-ketik deh kayak gitu. Kalau itu menggunakan ClickUp tuh sejauh mana peningkatan dalam efisiensi kerja di Dialogika sendiri? Kalau jadi gini, ClickUp itu tuh butuh proses untuk pemahaman. Jadi ketika mau menggunakan ClickUp, semua orang pasti akan bingung, ini aplikasi ini apa sih? Karena tampilannya tuh sulit untuk dipahami. Gitu. Sepanjang task management yang terbaik tampilannya cuma Basecamp. Basecamp itu aplikasi juga untuk task management. Cuman Basecamp ini kita harus bayar $600 setiap bulannya, kayak gitu. Tapi bisa sebanyak apapun orang yang pakai. Itu bedanya. Kalau ClickUp dihitung per orang. Nah yang jadi masalah adalah Basecamp itu mahal untuk sebuah perusahaan yang baru berdiri di Indonesia. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi apa?
Efisiensi. ya. Kalau ditanya efisiensinya, tidak bisa efisien selama dia masih 1 sampai 2 bulan. Kalau dia masuk bulan ketiga, dia mau paham, oh gini ya kalau bikin tax tuh, gitu. Dan dia ClickUp itu membantu efisien itu seberapa banyak? Menurutku tidak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak, karena tetap di Indonesia yang mampu membuat kita efisien tuh cara bekerja itu adalah chatting sebenarnya, bukan reminder aplikasi, enggak. Jadi tetap komunikasi. Makanya banyak orang yang masih pakai menggunakan WhatsApp karena itu yang the best efficient communication, atau WhatsApp atau Slack, cuma 2 itu doang. Kalau selain ClickUp untuk yang tadi kayak WhatsApp dan sebagainya, Dialogika pakai apa kan? Dialogika saat ini kan kita pakai Messenger, karena kalau chattingan di ClickUp yang berbayar aja yang bisa chatting, gitu, yang nggak bayar ya nggak bisa. Nah, jadi aku tuh saat ini mengakalinya pakai Messenger, tapi untuk tim utama kita tetap pakai ClickUp chattingan. Kalau tadi kan di awal tadi dikasih tahu tuh kalau penggunaan ClickUp awal-awal pasti ada kesulitan dan sebagainya. Kalau dari kakak sendiri tanggapannya terkait misalnya karyawan atau intern ada yang kesulitan itu gimana? Sebenarnya sih ada tutorialnya untuk mempelajari ClickUp, cuman aku ngeliatin roadmap perusahaannya kedepannya bakal lebih mudah lagi sih. Jadi aku selalu minta lihat di YouTube aja kalau mau belajar ClickUp-nya, soalnya lebih mudah lewat situ. Kalau tantangan yang dihadapi Karan sendiri dalam penggunaan ClickUp dalam judul itu gimana? Jelimet. puyeng, tantangannya puyeng banget. Satu, tantangan uang pasti gitu. Ketika misalnya aku nge-add kamu nih ke ClickUp gitu, itu aku udah ketarik $1, walaupun kamu nanti akan jadi guest kayak gitu. Jadi dia rakus banget untuk memakan uang rakyat gitu kan ya. Jadi nggak nyamannya ClickUp di sana. Tantangannya paling besar adalah menahan diri kalau dalam untuk menggunakan untuk membeli ClickUp secara utuh. Jadi teman-teman yang pakai ClickUp saat ini tuh belum ClickUp dalam posisi yang terbaik gitu, karena kita harus bayar lebih mahal untuk bisa unlock gitu. Itu sih tantangannya tuh adalah uang sebenarnya, itu uang. Dan kalau udah dibeli kemudian tidak dipakai, nah itu aku sebel. Kayak gitu aja sih. Sayang berarti. Bukan sayang, sebel aja, sebel. Misalnya kayak gini, di ClickUp tuh ada AI-nya. Nah AI-nya tuh bayar, gitu. Nanti di AI itu bisa kayak gini. Selama seminggu yang lalu lu ngerjain apa aja sih? Gitu. Dia bisa langsung jawab. Lu ngerjain A, B, C, D, E, bla 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 gitu. Dia bisa jawab sedetail itu. Nah yang jadi masalah adalah kalau tuh nggak dipakai. Gitu aja sih. Jadi semua teknologi itu kalau nggak bisa dipakai, menurutku useless. Semua teknologi yang nggak bisa dipakai itu useless. Gitu aja. Kalau menurut Karon sendiri, kalau ClickUp itu cocok buat di semua jenis organisasi atau enggak? Tidak cocok untuk orang yang suka pusing, nggak cocok. Organisasi bisa menggunakan itu dengan syarat organisasinya dia sudah ada orang yang paham dengan level IT-nya lumayan baik lah. Jadi dia nggak bodoh-bodoh banget gitu, tapi ya dia bisa mengoperasikan itu. Gitu sih. Level organisasi dan ClickUp itu bagusnya untuk orang yang di level manager sebenarnya. Yang menggunakan secara utuh tuh orang level manager, orang yang level bawah tuh cuma laporan. Kayak gitu aja. Jadi level manager bisa langsung lihat, oh ternyata begini nih laporan. Itu. Udah cukup sih Kak. Udah ya? Ada pertanyaan tambahan? Ada pertanyaan tambahan? Ya. Kalau dari aku Kak, Boleh gimana? kan kalau perusahaan lain kan pada pakai WhatsApp, kenapa akhirnya Kak Ron memilih pakai Messenger ketimbang WhatsApp? Oke, karena it's very basic alasan gitu. Kenapa pekerjaan itu menjadi toksik? Karena pekerjaan itu tidak bisa dibedakan mana keluarga, mana pacar, mana bekerja. Gitu. Salah satu cara paling gampang adalah bedakan aplikasinya. Once teman-teman udah nggak di Dialogika, kemudian kayak gue udah nggak di Dialogika nih, udahlah delete aja aplikasinya, selesai. Semua urusan, semua masalah kita selesai di situ. Nggak akan kita hubungin lagi kamu kita hubungin pun nggak bisa. Kayak gitu. Tapi kalau WhatsApp, bayangkan orang tua kamu sakit di situ, pacar kamu chatting di situ,
keluarga kamu chatting di situ, alumni chatting semuanya di situ, semua orang chattingannya di sana. Kemudian setiap kali kamu buka aplikasi kamu akan oke. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah semakin banyak kita nambah umur, semakin banyak kita nambah grup PA gitu. Kamu nanti akan punya grup alumni ini, grup futsal, grup badminton, grup mancing. Oh, teman-teman gereja ngajakin aku ini, grup pemuda gereja, kemudian grup RT RW, kemudian sudah satu grup, ada lagi teman kita ulang tahun, bikin grup lagi, grup di dalam grup gitu. Ada yang benci sama sini, bikin grup lagi. Ya, grup kita akan banyak pol dan itu eksponen. Nah, karena grupnya eksponen, menurutku itu nggak oke gitu. Dan aku juga udah ngeliat handphoneku aja kebanyakan grup aja aku udah mulai pusing. Jadi aku lebih memilih harus ada aplikasi yang terpisah dan chattingannya tidak bisa hilang. Nah, Messenger yang bisa menawarkan itu. Kalau kita pakai Slack 30 hari hilang. Kalau kita pakai aplikasi yang lain rata-rata 30 hari udah. Sedangkan kalau kita mau peroleh, Kak aku mau naik gaji ya gitu, oke, kita okein di hari ini, 30 hari kemudian kok gajiku nggak naik? Emang ada ya? Kita udah lupa. Sedangkan itu wajib ke tracing tuh, semua chattingan tuh wajib ke tracing. Gitu. Ada yang lain? Oke. Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.